ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'ah. Berikutnya ayat yang ke-63 dan ayat yang ke-64 dari surat Al-Baqarah. Allah Azza wa Jalla menyatakan, "Wa idh akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakum at-tur khudhu ma atainakum biquwwah wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun." Dan ingatlah di saat kami mengambil perjanjian dengan kalian, wahai Bani Israel, dan kami angkat di atas kepala-kepala kalian bukit Tur. Khudhu ma atainakum, ambillah apa-apa yang kami berikan kepada kalian, biquwwah, dengan sekuat tenaga kalian. Wadhkuru ma fi, dan ingatlah senantiasa apa yang terdapat di dalamnya, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Tsumma tawallaitum min ba'di dzalik, kemudian setelah itu kalian berpaling darinya. Falaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuh, seandainya saja bukan karena fadilah Allah atas kalian dan rahmatnya, lakuntum minal khasirin, niscaya kalian termasuk daripada orang-orang yang merugi. Berkata Syekh Sa'di rahimahullah dalam mentafsirkan firman Allah Ta'ala ini, ai wadhkuru, dan ingatlah oleh kalian, id akhadna mitsaqakum, di saat kami mengambil perjanjian kepada kalian, wa huwa al-'ahdus tsaqil al-mu'akkad bit-takhwifi lahum. Mitsaq di sini adalah perjanjian berat yang dikuatkan dengan ketakutan, rasa takut, ditakut-takuti mereka. Bani Israel menunjukkan akan perjanjian yang sangat kuat, sangat berat. Bi raf'it tur fawqahum, dengan diangkat bukit Tur di atas kepala mereka. Di mana Allah Azza wa Jalla menyebutkan kisahnya dalam surat Al-A'raf. Wa idh nataqna al-jabala fawqahum ka'annahu dhullah wa dhannu annahu waqi'un bihim khudhu ma atainakum biquwwah wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Jadi benar-benar bukit Tur tersebut diangkat di atas kepala-kepala mereka. Bukan semata kiasan akan beratnya perjanjian, akan tetapi benar-benar nyata bukit Tur diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, wa inna taqna jabal fawqahum. Jabal di sini adalah bukit Tur. Dan ingatlah di saat kami mengangkat gunung di atas kalian, ka'annahu zullah. Ditegaskan di sini seolah-olah gunung tersebut adalah naungan yang besar. Wa dhannu annahu waqi'un bihim, dan mereka menyangka bahwa gunung tersebut akan ambles menimpa mereka, akan ditimpukkan ke mereka. Luar biasa keadaan yang mengerikan. Bisa dibayangkan mereka dalam keadaan berada di atas gunung yang tidak jubruk, di atas kepala. Kalau kita sekedar
diagar-agari dengan batu begitu saja besar. Di atas kepala kita sudah ketakutan luar biasa. Ini gunung besar. Sebagian mufassirin menjelaskan mereka dalam keadaan sujud. Sujud itu menghadapnya bukan menghadap ke bawah tapi ke atas. Sambil melerok begitu atas itu. Karena mereka ketakutan. Ya. Itu perjanjian Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel. Wa qila lahum, dan dikatakan kepada mereka, khudhu ma atainakum. Ambil apa yang kami berikan kepada kalian, jadi berupa syariat minat Taurat, syariat yang terdapat di dalam Taurat. Biquwah ay bijid wajtihad, dengan kesungguh-sungguhan, keseriusan. Wa sabr ala awamirillah, dan dengan kesabaran atas perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'ah. Di saat seseorang dia memiliki, misal ini gambaran saja, memiliki anak didik. Yang satu sekelompok anak didik yang mudah diatur, diarahkan, maka tentunya mudah pula perintah dan arahan kepada mereka. Tetapi di saat anak didik tersebut anak didik yang ugal-ugalan, tidak karuan, maka butuh kepada apa? Butuh kepada ancaman, butuh kepada herdikan, butuh kepada ini dan itu. Ya. Demikian pula halnya Bani Israel. Ya. Ini menunjukkan akan keadaan mentalitas mereka, karakteristik mereka, bahwa mereka ini orang-orang yang betul-betul berandalan. Kebanyakan mereka seperti itu. Tidak cukup hanya sekedar diambil perjanjian sumpah setia, padahal jelas mereka tahu bahwa Musa adalah Rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, ridwanul alaihim ajma'in. Berbeda dengan umat ini. Kebanyakan dari Bani Israel, mereka hati-hati mereka keras. Sikap-sikap mereka kaku, kasar. Baru bisa tunduk dengan cara-cara seperti ini. Diangkat gunung di atas kepala mereka. Wadhkuru ma fi ay ma fi kitabikum bi an tatluhu wa tata'allamuhu, dan ingatlah senantiasa apa yang berada di dalamnya. Jadi apa yang berada di dalam kitab kalian Taurat, untuk senantiasa kalian membacanya dan mempelajarinya. La'allakum tattaqun, semoga dengan itu kalian akan menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Tattaqun adzaballah wa sukhbah, kalian bisa terlindung dari azab Allah dan dari kemurkaannya. Aw litakunu min ahli taqwa, atau agar kalian menjadi termasuk orang-orang yang ahli taqwa. La'allakum tattaqun ditafsirkan oleh Syekh Sa'di dengan tattaquna adzaballah, tattaquna sukhbah. Dan kita tahu bahwa makna takwa di saat dia tersebut sendirian, maka maknanya adalah menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Sedangkan dimaknai dengan tattaquna adzaballah, memberikan isyarat bahwasanya di situ mereka itu adalah orang-orang yang pantas untuk mendapatkan azab, orang-orang yang sangat dekat dengan azab. Sehingga dimaknakan tattaqun kepada terpelihara dan terjaga. Dengan itu kalian terjaga dari azab Allah, karena dekatnya kalian dengan azab tersebut, dekatnya kalian dengan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Atau benar-benar menjadi orang-orang yang ahlut taqwa. Ini makom yang kedua, menjadi benar-benar berada di atas ketakwaan kepada Allah. Tidak hanya sekedar meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan, tetapi juga menjalankan seluruh yang diperintahkan. Fa ba'da hadza ta'kid al-bali tawallaitum. Lantas setelah janji sumpah setia yang begitu sangat kuat ini, perjanjian mereka kepada Allah untuk menjalankan Taurat dengan perjanjian yang begitu sangat berat ini, mereka berpaling,
Tsumma tawallaitum, kemudian kalian berpaling, yakni a'radtum. Kalian berpaling. Wa kana dzalika mujiban li an yaqulla bikum a'zam al-uqubat. Ya tentunya hal tersebut membawa kepada kalian untuk tertimpa sebesar-besarnya iqab, hukuman dari Allah Azza wa Jalla. Karena perjanjiannya tidak main-main lagi. Tidak sebagaimana perjanjian kepada umat-umat yang lainnya. Perjanjian dengan penguat-penguat yang berat. Kok masih juga melanggar dan melakukan berbagai macam perbuatan-perbuatan kemaksiatan besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itu pantas bagi kalian untuk menerima a'dhamul 'uqubat, hukuman yang berat. Walakin akan tetapi laula fadlullah 'alaikum wa rahmatuh. Seandainya bukan karena fadilah Allah dan rahmatnya atas kalian. Ini menunjukkan Allah Subhanahu wa taala begitu belas kasih kepada hamba-hambanya. Mereka orang-orang yang pantas untuk mendapatkan iqab dan azab, mendapatkan hukuman yang berat, tetapi Allah Subhanahu wa taala rahmatnya lebih dominan daripada kemurkaannya. Seandainya bukan karena fadilah dari Allah dan rahmatnya, niscaya mereka lakuntum minal khasirin, termasuk orang-orang yang merugi. Baik, kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan kisah mereka ini dan bentuk-bentuk perbuatan aniaya mereka, kezaliman mereka terhadap diri-diri mereka sendiri. Firman-Nya pada ayat yang ke-65, 66. Walaqad 'alimtumul ladzina a'tadaw minkum fis-sabr. Dan sungguh kalian telah ketahui orang-orang yang berbuat aniaya di antara pada hari Sabtu. Faqulna lahum, maka kami katakan kepada mereka, orang-orang yang membuat pelanggaran di hari Sabtu, kunu qiradatan khasiin, jadilah kalian kera-kera yang hina. Faja'alnaha nakalan lima baina yadayha wa ma khalfaha, maka kami jadikan hal tersebut sebagai pelajaran lima baina yadayha, yakni kepada orang-orang yang hadir pada saat itu, wa ma khalfaha, dan orang-orang yang datang setelahnya, wa mau'izatan lil muttaqin, dan menjadi mau'izah, nasihat bagi orang-orang yang bertakwa. Ay walaqad taqarrara indakum halah, dan sungguh telah menjadi ketetapan di sisi kalian satu keadaan. Yani setiap mereka paham, tahu, mendengar kisah itu dan meyakini terjadinya. Alladzina atadaw minkum fis-sabr, yani orang-orang yang melampaui batas berbuat pelanggaran pada hari Sabtu. Wa hum alladzina dzakarallahu qissatahum mabsutatan fi suratil A'raf. Mereka ini adalah orang-orang yang Allah sebutkan kisahnya secara panjang lebar dalam surat Al-A'raf. Ya qaulihi, dalam firman-Nya, was'alhum 'anil qaryatil lati kanat hadiratal bahr. Dan tanyalah mereka wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanya mereka orang-orang Yahudi yang tinggal di Madinah. Orang-orang yang berani untuk bermaksiat kepada Rasulnya, menentang Rasulnya, menyelisih perintah Allah dan Rasulnya, tidak beriman dengan Rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Tanyakan kepada mereka, apa yang telah terjadi, yang telah menimpa orang-orang yang tinggal di satu negeri yang namanya Ailah. Negeri ini berbatasan dengan pantai, kanat hadiratul bahr. Id ya'duna fis sabr, di saat mereka melakukan pelanggaran di hari Sabtu. Lanjutan dari ayat tersebut,
irtatihim hitanuhum yauma sabtihim, di saat ikan-ikan datang kepada mereka pada hari Sabtu mereka, surra'an, dengan segera, datang dengan banyaknya pada hari Sabtu. Wa yauma la yasbitun la ta'tihim, pada hari selain hari Sabtu maka ikan-ikan itu tidak datang kepada mereka. Kadzalika nabluhum bima kanu yafsukun. Demikianlah kami uji mereka dengan sebab kefasikan mereka. Dengan sebab kefasikan, Allah Subhanahu wa taala membinasakan mereka dan menjadikan mereka qiradatan khasiin, kera-kera yang hina. Ya. Sesuai dengan amal perbuatan mereka. Tampilan mereka seperti manusia, tetapi perbuatan mereka tidak seperti manusia. Disuruh oleh syariat kepada perkara yang baik, membawa kepada kebaikan mereka, tetapi mereka tidak tunduk dan tidak mau. Maka Allah Subhanahu wa taala serupakan mereka dengan binatang yang mirip dengan manusia, yakni kera. Maka jangan sampai kaum muslimin melakukan hal seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi terhadap syariat Nabi mereka. Rasulullah SAW menyatakan, la tartakibu martakabat banu Israel fatastahillu maharimallah bi'adnal hiyal. Jangan kalian melakukan apa yang telah dilakukan oleh Bani Israel. Kalian menghalalkan perkara-perkara yang Allah haramkan dengan hilah-hilah yang ringan. Adna hilah, ya. Adna al-hiyal, ya, hilah-hilah yang sepele. Ini perbuatan yang akan membawa kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Perkara-perkara yang haram dijadikan sebagai perkara-perkara yang dihalalkan dengan dirubah istilah dan dirubah nama-namanya saja. Ini adalah hilah. Maka tentunya hal tersebut sangat-sangat berbahaya karena akan membawa kepada kemurkaan besar dari Allah Azza wa Jalla. Suatu ketika Ikrimah mendatangi Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma dalam keadaan Ibn Abbas sedang menangis. Ibn Abbas menangis dalam keadaan mushaf di pangkuan beliau. Maka Ikrimah pun merasa enggan, merasa hibah, apa istilahnya, segan untuk kemudian mendekat, karena posisi Ibn Abbas yang sedang menangis tersebut. Kemudian ditunggu sama Ikrimah lama begitu. Lantas akhirnya pun juga mendekat dan duduk di samping Ibn Abbas. Dia mengatakan, ma yubkik ya Abul Abbas, ja'alani Allah fidak. Apa yang membuat engkau menangis wahai Abul Abbas? Semoga Allah menjadikanku sebagai tebusanmu. Maka Ibn Abbas menjawab, haula'il waraqat, lembaran-lembaran tersebut. Yang sedang baca Al-Quran. Di Al-Quran tersebut lembaran-lembaran yang membuat Ibn Abbas menangis bercucuran. Wa idza huwa fi suratil A'raf. Ternyata di situ telah dibaca, didekati oleh Ikrimah, didapati adalah surat Al-A'raf. Yakni ayat yang tadi disebutkan. Ya. Tentang kisah Bani Israel, was'alhum anil qaryatil lati kanat hadiratal bahr, dan seterusnya. Haula'il waraqat. Kemudian Ibn Abbas mengatakan, ta'rif Ailah, kamu tahu daerah yang bernama Ailah? Qultu na'am, iya, aku tahu. Ibn Abbas mengatakan, fa innahu kana biha hayyun. Di tempat itu dahulu ada satu
kampung min Yahud, dari sekumpulan komunitas Yahudi. Siqatil hitan ilaihim yaumas sabt, di mana ikan-ikan digiring oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka pada hari Sabtu. Tsumma ghasat la yaqdiruna 'alaiha hatta yahusu ba'da kiddin wa mu'natin syadidah. Kemudian setelah itu ikan-ikan tersebut nyelam. Kalau hari Sabtu nongol, kelihatan besar-besar, gemuk-gemuk begitu, ya, menggoda dan menari-nari di hadapan mereka. Mereka hanya bisa, ya, apa? Yes, cuma menonton saja. Tidak berani berbuat apa-apa karena ini adalah hari Sabtu. Tidak boleh untuk mereka memancing, menjala ataupun berburu ikan. Tidak boleh. Mereka hanya bisa menikmati pemandangan tersebut tanpa bisa mengambil sedikit pun ikan-ikan tersebut. Mereka berharap besok pagi hari Ahad sudah ada yang kemudian masih tersisa 1-2. Ternyata enggak, 1 pun enggak tersisa. Semua menjalar. Sehingga pada hari berikutnya mereka tidak bisa mendapatkan ikan-ikan kecuali juga harus dengan cara menyelam. Menyelam, ya, mereka menyelam sampai dalam baru bisa mendapatkan, itu pun 1, 2, ya, 3 begitu, sedikit. Baik. Kana ta'tihim yaumas sabt sur'an bidon samanan. Pada hari Sabtu itu ikan-ikan tersebut datang dengan bersegera, buahnya bergerombol, bidon putih-putih, samanan yang sangat gemuk-gemuk. Fakanu kadzalik burhah minad dahr. Demikian berjalan terus dalam waktu yang cukup lama. Dan mereka bersabar, ya. Orang-orang Bani Israel pada saat itu bersabar. Tsumma inna syaitan auha ilaihim. Kemudian syaitan membisikkan kepada mereka. Ini mulai sudah ada bibit-bibit daripada penyimpangan disebabkan tentunya bisikan-bisikan syaitan kepada sebagian mereka. Faqal innama nuhitum an akliha yaumas sabt faquduha fihi wa quluha fi ghairiha minal ayyam. Syaitan mengatakan kalian itu dilarang dari memakannya saja, memakan hari Sabtu. Kalau mengambilnya tidak apa-apa, maka kalian ambil untuk kemudian kalian makan pada hari-hari yang lain. Yang penting jangan kalian makan pada hari Sabtu. Ini sebagian mufassirin, ya, tentunya dalam hal ini adalah Ibnu Abbas menafsirkan di antara hilahnya adalah demikian. Sebagian mufassirin yang lainnya menyebutkan hilahnya adalah menaruh jala pada hari dari Jumat sore ditaruh begitu, kemudian dibiarkan Sabtunya tidak apa-apakan, pada Ahad paginya baru mereka ambil sudah dalam keadaan dapat penuh jala tersebut. Ini juga hilang. Tapi di sini disebutkan ya, syaitan membisikkan kepada mereka, kalian itu dilarang dari memakannya saja di hari Sabtu. Kalau mengambilnya nggak apa-apa. Yang penting kalian ambil, kemudian kalian, ya, biarkan, tidak kalian masak, tidak kalian olah, atau bahkan kalau mungkin masih bisa hidup, ya, kalian pindahkan ke tempat kalian sehingga nanti hari Ahadnya kalian bisa memasaknya. Faqala dzalika ta'ifah minhum. Lantas hal tersebut menjadi pendapat sebagian daripada mereka orang-orang Yahudi. Wa qala ta'ifah, kemudian kelompok yang lain mengatakan, bal nuhitum an akliha wa akhdhiha wa saytiha yaumas sabt. Bahkan kalian itu dilarang dari memakannya, juga mengambilnya, dan juga berburu pada hari Sabtu. Fakanu kadzalik hatta ja'atul jum'atul muqbilah. Maka mereka masih demikian, yakni berselisih dalam perkara ini, tidak ada kesepakatan sampai datang Jumat berikutnya. Untuk berikutnya, ya, Jumat berikutnya berarti besoknya Sabtu. Menjadi penentu apa yang akan mereka lakukan. Faghadat ta'ifah bi anfusiha wa abnaiha wa nisaiha. Lantas di pagi harinya sekelompok mereka berpagi-pagi menuju ke laut tersebut dengan diri-diri mereka. Mereka ajak anak-anak mereka dan istri-istri mereka. Wa tazarat ta'ifah
dzatal yamin wa tanahat. Adapun sekelompok yang lain, mereka berkumpul di samping kanan. Sama sekali mereka enggak mendekat, enggak berani mendekat. Dan mereka menjauh. Wa tazalat ta'ifah dzatal yasar wa sakata. Dan sekelompok yang lain ada lagi, jadi ada 3 kelompok ini. Mereka berkumpul di sebelah kiri. Dan yang di sebelah kiri ini diam mereka. Wa qalatil aymanun. Dan orang-orang yang berada di samping kanan tadi mengatakan, wailakum Allah Allah nanhakum an tata'arradu li'uqubatillah. Celaka kalian, hati-hati Allah, Allah, Allah. Diingatkan dengan Allah. Hati-hati kalian. Allah, ingat Allah, ingat Allah. Kami larang kalian. Jangan kalian menghadapkan diri kalian kepada uqubah dari Allah. Iqab dari Allah. Jangan kalian menantang daripada hukuman Allah. Yang samping kanan tadi senantiasa meneriaki, senantiasa menasihati, senantiasa memperingatkan, terus seperti itu, celaka kalian banget, terus seperti itu nasihat. Adapun yang samping kiri, waqala al-aisarun, orang-orang yang samping kiri mengatakan, lima ta'iduna qauman Allahu muhlikuhum wa mu'adzibuhum 'adzaban syadidan. Kenapa kalian masih menasihati orang-orang yang Allah sudah mempersiapkan mereka akan dihancurkan? Allah muhlikuhum, Allah akan membinasakan mereka dan mengadab mereka dengan adab yang berat. Ini yang berada di samping kiri. Samping kanan mencegah, samping kiri sudah biarkan saja. Tidak ada manfaatnya, percuma kamu memberikan nasihat, tidak akan didengar sama mereka. Itu orang-orang sudah apa istilahnya? Kayak orang kesurupan begitu sudah. Hilang akal sudah. Melakukan kemaksiatan dan kefasikan. Qala al-aymanun, maka orang-orang yang berada di samping kanan mengatakan, ma'dziratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun. Ini adalah bentuk ma'dzirah, untuk sebagai bentuk uzur di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu satu alasannya, wa la'allahum yattaqun, dan semoga dengan itu nasihat-nasihat tersebut mereka bisa mengambil pelajaran dan bertakwa kepada Allah. Kalau mereka kemudian berhenti, maka itu yang lebih tentunya dicintai dan lebih diharapkan, sehingga mereka tidak hancur binasa, tidak mendapatkan iqab dari Allah Azza wa Jalla. Dan kalau mereka tidak berhenti dan terus menjalankan aksinya di dalam berbuat maksiat kepada Allah dan melanggar larangan Allah di hari Sabtu, maka itu menjadi uzur di sisi Allah bagi kami. Famadau ala khati'ah, akan tetapi mereka tetap di atas kesalahan mereka. Yang mereka tetap dengan bergembira, bersorak-sorai, ya. Mereka berpesta mendapatkan ikan yang banyak jumlahnya. Wa qala al-aymanun, orang-orang yang berada di samping kanan tadi mengatakan, faqad alimtum ya a'da Allah, wallah la nubayitukum al-lailah. Maka sungguh kalian telah mengetahui wahai musuh-musuh Allah. Demi Allah, kami tidak akan bermalam bersama kalian pada malam ini di Madinatikum, di negeri kalian ini. Wallahi ma narakum tusbihun hatta yusbihukumullah bi khasafin aw qadatin aw ba'di ma 'indahu minal adab. Demi Allah, kami tidaklah melihat kalian di pagi hari nanti, melainkan kalian berpagi hari dalam keadaan Allah menimpakan kalian dengan khasaf, ini ditenggelamkan di tanah, au qadhaf, atau dihujani dengan batu, au ba'di ma 'indahu minal adab, atau adab-adab yang lain yang Allah telah siapkan untuk kalian. Falamma asbahu darabu 'alaihimul bab wa nadu. Maka di saat pagi harinya, ini mereka, ya, kelompok Aymanun dan Aisarun ini, mereka meninggalkan orang-orang tersebut dengan negerinya Ailah. Mereka pergi menjauh. Sampai kemudian di pagi harinya, dan kampung tersebut, negeri tersebut dikelilingi oleh tembok, ya, dikelilingi oleh tembok. Ada tembok pembatasnya. Maka di saat itu mereka ingin mengetahui apa yang terjadi. Mereka ketuk, ya, pintu gerbang daripada desa tersebut.
Dan mereka berteriak-teriak, falam yujabu. Ternyata tidak ada yang menjawab ucapan tersebut sama sekali. Fawad'u sulaman wa a'lau suwar al-Madinah. Suwar al-Madinah. Kemudian mereka meletakkan tangga, ya, mereka membawa tangga begitu, dan mereka menaiki tembok kota tersebut. Kemudian setelah itu orang yang tadi memanjat melihat ke dalam. Ternyata tidak lagi didapati ada satupun manusia di dalamnya. Maka laki-laki tadi kemudian mengatakan dengan seruan keras, ibadallah sirodatan wallah tu'awilaha a'na. Wahai hamba Allah, kera-kera yang terlihat itu apa? Monyet-monyet. Sudah tidak ada manusia sama sekali. Monyet-monyet yang suaranya bercicitan begitu. Wow. Ramai. Ya. Mereka memiliki ekor-ekor. Qal fafatahu fadakhalu alaihim. Lantas kemudian dibukalah pintu tadi dan mereka pun masuk bersama-sama. Fa'arafatil qurud ansabaha minal ins. Maka kera-kera tadi bisa mengenali keluarga-keluarganya dari kalangan manusia. Ini keluarga saya, ini keluarga saya. Wala ya'riful ins ansabaha minal qurud. Sedangkan dari manusia tidak ada yang kenal sudah. Namanya kera ya sudah bentuknya sama. Sudah tidak bisa mengenali ini mana, ini yang fulan-fulanah mana, sudah tidak bisa kenal. Tapi kurut-kurut tadi ya, kirodah-kirodah tadi langsung mendatangi masing-masingnya ya, kerabatnya. Faja'ala quriha nasibaha minal ins. Kera-kera itu pun kemudian mendatangi daripada manusia. Fa wa tabki, kemudian cium-cium pakaian daripada kerabatnya yang berupa manusia, sedangkan dia masih jadi kera ini. Dicium-cium begitu dan menangis. Wa tabki, keranya yang menangis. Kemudian mereka menyatakan alam nanhakum an kada. Bukankah kami sudah melarang kalian dari yang seperti ini? Walaupun sudah tidak bisa mengenali, tapi tahu dengan gerak-geraknya itu bahwasanya ini adalah ya kerabat-kerabatnya yang sudah berubah tadi. Maka mereka fatahul biroksiha na'am. Kemudian kera-kera tadi mengatakan iya dengan kepalanya. Ini kisah yang disebutkan oleh Ibnu Abbas terkait dengan ayat di dalam Al-Quran. Ini kisah yang cukup memilukan, keadaan yang sangat mengenaskan dari orang-orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala rubah menjadi kera-kera. Fa'aujabalahum, kembali kepada ucapan daripada Syekh As-Sa'di rahimahullah. Fa'aujabalahum hadzal dzambal 'adzim. Fa'aujabalahum hadzal dzambul 'adzim an ghadaballahu 'alaihim wa ja'alahum qiradatan khasi'in haqirin dalilin. Maka dosa yang sangat besar ini mengharuskan mereka mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka kera-kera yang rendah dan hina. Wa ja'ala Allah hadhihi al-uqubah nakala lima baina yadayha. Dan Allah jadikan uqubah ini, hukuman ini sebagai pelajaran bagi orang-orang yang berada di saat kejadian tersebut. Lima baina yadayha, yang berada di hadapannya. Ai liman hadaraha minal umam. Yakni orang-orang yang hidup pada masa tersebut. Karena tentunya berita itu berita yang sangat-sangat besar, yang kemudian tentunya akan sangat cepat tersiar pada masa tersebut. Dengan sangat cepat berita tersebut menjalar, ya, tersiar kemana-mana, menjadi berita yang tentunya sangat besar sekali. Dan setiap orang yang hidup pada masa tersebut, umat-umat yang ada bisa mengambil pelajaran akan kejadian tersebut.
Wallahu a'lam, kalau kejadian sekarang mungkin ada seperti ini, ya, dengan kemampuan manusia untuk berbagai macam teknologi, mereka akan mencari-cari penyakit apa, ini penyakit apa mungkin. Allah jadikan keras, kemudian ini salah di genetik, ini dan sebagainya. Tidak mengambil pelajaran, tetapi semakin ingkar dan semakin kufur. Allahul musta'an. Adapun masa tersebut tentunya tidak ada yang mampu untuk merubah seperti itu. Tidak ada teori-teori kemudian salah genetik dan sebagainya. Sehingga mereka bisa menjadikan hal tersebut sebagai pelajaran yang sangat berharga. Membuat mereka kemudian rujuk kepada kebenaran. Liman hadaraha minal umam wa balaghahu khabaraha mimman huwa fi waqtihim. Menjadi pelajaran bagi orang-orang yang hadir pada saat itu daripada umat-umat yang ada, dan berita tersebut sampai kepada mereka pada masanya. Wa ma khalfaha ai min man ba'dahum, yakni kepada orang-orang yang datang setelah mereka. Fataqumu 'alal ibad hujjatullah, sehingga dengan itu tegaklah atas para hamba hujjah Allah Subhanahu wa taala. Wal yartadi'u an ma'asihi, dan agar kemudian takut berhenti daripada kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla. Walakinnaha la takunu mau'izah nafi'ah illa lil muttaqin. Hanya saja tidaklah pelajaran-pelajaran seperti ini bermanfaat kecuali hanya bagi orang-orang yang bertakwa. Wa amma man adahum fala yantafi'una bil ayat. Adapun selain daripada mereka orang-orang yang bertakwa, maka mereka tidaklah bisa bermanfaat ayat-ayat kebesaran Allah Subhanahu wa taala terhadap mereka. Wallahu taala a'lam bishawab. Naktafi lahuna wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.